Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review jurnal ilmiah oleh Dr. Abdul Khalik, spesialis mata. Daftar isi, identitas jurnal, 2 latar belakang, 3 metode, 4 hasil, 5 kesimpulan utama, 6 analisis kelebihan dan keterbatasan jurnal, 7 relevansi hasil penelitian dengan konteks manajemen rumah sakit di Indonesia, 8 refleksi atau insight pribadi. Identitas jurnal, judul Using Lean Sigma Technique to Improve Efficiency in Output Page. Using Lean Six Sigma Technique to Improve Efficiency in Outpatient Ophthalmology Clinics. Penulis Andrew Wickham, Scott Collins, Tai Pak, Michael, Fiona F, Sana Wei, Noni Lewis, Daniel Polya, Samantha Fraser Bell, Timothy V. Robert, and James E.A. Smith. Nama jurnal BMJ Health Service Research tahun 2021, Indeks Scopus Q1. Latar belakang, meningkatnya jumlah pasien dengan kompleksitas masalah penanganan yang ada serta keterbatasan sumber daya menyebabkan waktu tunggu pasien lebih lama, kualitas pelayanan, dan kepuasan pasien yang menurun di klinik rawat jalan di seluruh dunia. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini menerapkan Lean Six Sigma, metode peningkatan kualitas yang awalnya berasal dari industri manufaktur Toyota ya, di klinik mata rawat jalan rumah sakit publik di Sydney, Australia. Tujuannya adalah mengurangi waktu tunggu pasien, meningkatkan efisiensi alur kerja, dan meningkatkan kapasitas layanan tanpa menambah sumber daya. Metode yang digunakan adalah desain penelitiannya Quality Improvement Study dengan 2 audit operasional masing-masing selama 5 bulan sebelum dan sesudah penerapan Lean Six Sigma. Lokasi penelitian Royal North Shore Hospital Eye Clinic Sydney. Populasi adalah seluruh pasien rawat jalan di 6 subspesialis mata. Pendekatannya, tahap awal dilakukan time motion study dan wawancara staf untuk mengidentifikasi hambatan efisiensi. Analisis akar masalah menggunakan metode 5 Whys. Intervensi meliputi perubahan jadwal klinik, pembentukan klinik pasca operasi khusus, dan penggunaan template metode standar. Analisis statistik yang dipakai adalah perbandingan waktu kunjungan pasien sebelum dan sesudah intervensi menggunakan Mann-Whitney test, variabilitas waktu diagnosis dengan Brown-Forsyth test, jumlah pasien per sesi dibandingkan menggunakan Studenti test. Kita lihat di sini alur pasien ya, B1, di mana clinician face time 30% dan waiting time 70% pada pathway 1. Pada pathway 2, di mana ditiadakan investigasi, maka didapatkan clinician face time 27%, waiting time masih 73%. Kita lihat dari awal ketika pasien check-in, kemudian habis check-in, kemudian didapatkan waktu tunggu menunggu screening, dapatkan 33% dari waktu yang untuk menunggu, di mana pada proses screening ini hanya 9% yang bisa dilakukan. Kemudian setelah screening, ternyata mereka harus menunggu lagi
sebanyak 3% dengan untuk antri menunggu untuk investigasi 3%. Di tempat investigasi ini kapasitasnya 6%, kemudian masih menunggu lagi di sebelum ketemu dokter 35%, dan di dokter ini 15% dari waktu yang ada. Kemudian baru check out dan exit. Demikian juga pada alur yang kedua, di mana didapatkan proses menunggu setelah check-in, sebelum screening, dan kemudian ketika investigasi dihilangkan, maka kemudian ada waktu tunggu sebelum ke dokter yang tinggi. Artinya di sini ada proses waktu tunggu yang cukup besar ya sebelum screening dan sebelum ketemu dokter. Dari hasil yang didapatkan sebelum intervensi atau baseline, rata-rata dapatkan rata-rata 19,4 pasien per sesi dalam 240 menit. Median waktu pasien di klinik 131 menit. Indeks quartile rate 133 menit. 7% waktu pasien dihabiskan untuk menunggu antar tahap, check-in, pemeriksaan, dan dokter. Maka kemudian dilakukan intervensi, ya, intervensi utama yaitu revisi jadwal klinik untuk menghindari penumpukan pasien di tengah sesi. Pembentukan klinik pasca operasi khusus minggu pertama dan minggu keempat. Ketersediaan obat umum diperbaiki agar tidak perlu menunggu farmasi. Sistem triase dan urutan pasien distandarkan. Template dokumentasi pemeriksaan untuk kunjungan berikutnya. Peningkatan komunikasi pasien lewat lembar informasi dan poster edukatif. Setelah dilakukan implementasi dari gagasan di atas, dapatkan rata-rata pasien meningkat 9% menjadi 21,1 per sesi. Median waktu di klinik berkurang menjadi 107 menit. Variabilitas waktu turun signifikan, di mana interval quartile rate dari 133 menjadi 91 menit. Semua peningkatan dilakukan tanpa perubahan staff, tanpa tambahan staff atau dana baru. Kita lihat hasil yang didapatkan pre dan post implementasi appointment tadi. Jumlah pasien total sebelum jumlah kunjungan total sebelum diimplementasikan 3.624, di mana data yang valid didapatkan 2.241. Ada beberapa data yang di mana pasien tidak sesuai dengan janji, dan kemudian pasien-pasien yang check out tanpa didata timingnya. Kemudian kita lihat pada data post implementasi, dapatkan jumlah pasien semua kunjungan naik dari 3.853 dan didapatkan data valid 3.490. Di sini kita lihat penurunan angka pasien-pasien yang invalid menurun. Ya. Kalau kita lihat ini invalid lebih dari 1.000, kalau di sini hanya berapa ratus aja. Ini adalah dari akar masalah yang didapat, adalah ada 10 akar masalah yang didapatkan dari investigasi yang dilakukan dengan metode ini, di mana 4 akar masalah ini
menempati 77% dari permasalahan yang ada. Nah, permasalahan yang pertama adalah scheduling, yang kedua staffing dan patient communication, serta clinic processes. Nah, ini yang nantinya perlu dilakukan solusi, ya, sehingga diharapkan nanti ini bisa memberikan memecahkan masalah yang ada. Kesimpulan utama, penerapan Lean Six Sigma di klinik mata pelajaran publik berhasil mengurangi durasi dan variabilitas waktu pasien di klinik, meningkatkan kapasitas pelayanan tanpa tambahan biaya atau staf, mendorong terbentuknya budaya continuous improvement di organisasi. Metode dan solusi sederhana yang digunakan berpotensi diterapkan di layanan rawat jalan lain, baik di bidang oftalmologi maupun bidang medis lainnya. Analisis terhadap kelebihan dan keterbatasan jurnal. Pendekatan kelebihannya, pendekatan sistematis dan berbasis data. Kedua, implementasi realistis dan berbiaya rendah. Ketiga, kontribusi praktis yang tinggi. Keterbatasnya, tidak ada kelompok kontrol eksternal. Ketiadaan data kepuasan pasien dan staf, durasi evaluasi jangka pendek. Relevansinya, peningkatan efisiensi pelayanan dalam keterbatasan sumber daya, penerapan konsep manajemen mutu terpadu di lingkungan rumah sakit publik, kesesuaian dengan budaya organisasi, dan keterlibatan multidisiplin. Relevansi pada layanan subspesialis dan klinik berisiko tinggi beban pasien. Refleksi insight pribadi, metode Lean Six Sigma sangat mungkin diterapkan di hampir semua layanan kesehatan, karena terus berusaha mencari akar masalahnya dan mencari solusi yang tepat, serta secara kontinu mengevaluasi proses yang ada. Terima kasih.